wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'du. Alhamdulillah puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena dengan rahmat dan ridhonya kita bisa berkumpul untuk mengikuti acara kajian Sabtu pagi ini. Sebelumnya yang belum kenal mohon izin perkenalan, nama saya Nada dan hari ini kita akan mengadakan kajian rutin dan insya Allah tema kajian pagi ini tentang orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersama Bapak Ustadz Nur Jamil, beliau merupakan salah satu pembimbing dari kami juga. Baik, kita mulai ke acara kajian ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya ada pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Bapak Ustadz Sunardi. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا صدق الله العظيم Masya Allah. Masya Allah. الله وبركاته. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ustadz atas pembacaan ayat suci Al-Qur'annya. Bismillah. Selanjutnya kita memasuki acara inti yaitu kajian bersama Bapak Ustadz Nur Jamil. Untuk waktu dan tempatnya kami persilahkan. Baik, terima kasih Teh Nada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, walhamdulillah, thumma alhamdulillah. Alhamdulillahi ala kulli hali wa ni'mah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya daimal fadli 'alal bariyah wa ya basital yadaini bil 'atiyah wa ya sahibal mawahibi saniyah. Salli wa sallim wa barik wa karrim wa 'azim wa an'im 'ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa ansarihi wa junudihi wa atba'ihi ila yaumil qiyamah. Ya Allah ya Maulana wa ya dal ula faghfir lana dunubana waftah lana qulubana washrah lana sudurana washfi mardana waqdi hawaijana wa ilal khairi qarribna wa anni syarri ab'idna fi hadhihi sa'ah. Faqad qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yuhibbut tawwabin wa yuhibbul mutatahhirin. Shadaqallahul azim. Hadirin ma'asyiral muslimin, azimuratal mu'minin rahimakumullah, Bapak Ibu ikhwata iman, keluarga besar Mabruk Tur
jamaah dan calon-calon jamaah tamu undangan Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus gurunda, guru saya yang saya cintai karena Allah, yang saya berharap berkah doa dan kebaikan-kebaikan beliau. Al-Ustadz Sunardi Badruzzaman Al-Hafiz. Bersyukur kita kepada Allah untuk setiap kenikmatan yang Allah anugerah limpahkan, di mana kita meyakini tidak ada satu detik pun dalam kehidupan kita kecuali berlalu dengan kenikmatan Allah. Dan kita bersyukur hari ini kenikmatan begitu besar yang Allah anugerah limpahkan. Karena iman menghujam di dalam hati-hati kita, maka silaturahmi itu menjadi sebuah kenikmatan. Hatta Bapak Ade Cahaya yang sedang dalam perjalanan saja bergabung. Insya Allah disehat diselamatkan silaturahminya melalui media ini, insya Allah jadi sababiah rezeki yang Allah mudahkan dan umur yang Allah panjangkan dengan segala keberkahannya. Amin. Dan kita pun memuji Allah dengan ucapan yang sama, ucapan Alhamdulillah atas takdir Allah. Takdir yang menetapkan kita hari ini bertatap muka bermuwajah. Pekan lalu saya ikut bergabung, tapi Ustadz waktu itu belum masuk. Saya pun keluar lagi karena memang sedang ada acara di sekolah. Hari ini pun juga mohon maaf sekali saya hanya bisa ikut bergabung bersama Bapak Ibu sampai jam 8.30 karena harus mengambil rapot ke sekolah. Wayahna karena memang musim pembagian rapot, musim saman. Jadi mohon dimaafkan bisa baru bergabung silaturahim, tapi inilah qadarullah. Salawat salam semoga dilimpah curahkan untuk baginda alam Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, untuk keluarganya tercinta, sahabat yang mulia, dan insya Allah berkahnya Allah sampaikan kepada kita bagi siapapun yang mencintainya. Dan di antara bukti cintanya adalah membacakan sebanyak-banyaknya salawat salam kepadanya. Insya Allah ketika kita satu hari insya Allah berangkat bersama-sama kembali, ya, didatangkan ke Masjid Nabawi. Saya masih ingat waktu itu didoakan Al-Ustadz Sunardi Badruzzaman di depan Masjid Nabawi dan Allah kabulkan. Ternyata bulan berikutnya Allah kembalikan ke tanah suci. Beraudah ke raudah bersama-sama kembali dan kita sampaikan salam kembali kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan salawat salam ini menjadi sababiah kemudian hari kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, izinkan saya melantunkan ya salawat bukti cinta kita kepada baginda Nabi Muhammad dan semoga menjadi doa. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abdi nu pangkat sakieu ngantos leleberan kasaean ti gamparan enu gaduh kamulyaan. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi sadaya jamaah nasibkeun angkat ziarah ka Mekah sareng Madinah, mautna husnul khatimah. Sallallahu ala Muhammad
sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Insyaallah salawat salam ini tersampaikan langsung kepada baginda Nabi, dan suatu saat kita akan langsung menyampaikan di depan makbarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan mudah-mudahan menjadi wasilah kita diundang untuk datang ke tanah suci kembali. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tema kita hari ini masih tentang cinta, di mana gurunda tercinta Al-Ustaz Sunardi Badruzzaman di 2 pekan sebelum ini atau pekan lalu terakhir pun juga membahas tentang esensi dari cinta seorang hamba Allah yang bernama Nabi Ibrahim alaihi salam. Dan buahnya kemudian Allah mencurah limpahkan kepada Nabi Ibrahim alaihi salam kecintaan yang begitu besar, sehingga Allah puji dengan kalimat ittakhadallahu Ibrahim khalila. Allah jadikan Ibrahim sebagai kekasihnya. Nah, sekarang kita akan mencoba untuk mengupas kira-kira siapa orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala berdasarkan Al-Qur'an dan As-Sunnah, atau berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu saja banyak yang kita bisa lihat, termasuk ayat yang tadi Al-Ustaz bacakan dalam Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-43. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Huwallazi yusalli 'alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minadh dhulumati ilan nur. Wa kana bil mu'minina rahima." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu adalah yang begitu cinta, begitu sayang, besar cinta dan sayangnya bil mu'minina kepada orang-orang yang beriman kepadanya. Artinya pastikanlah kita bahwa ketika kita merawat, menjaga dan meningkatkan terus kualitas iman kita kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya dalam setiap perjalanan hidup kita berlimpah ruah cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita akan bertanya, lantas kenapa kalau Allah mencintai kita? Maka kita bisa bayangkan seorang yang bernama Majnun. Ada kisah Laila dan Majnun. Majnun ini satu saat datang ke rumah Laila. Ternyata Laila di sana tidak ada di rumahnya. Maka kemudian Majnun itu menciumi tembok rumah Laila. Setelah itu ia kembali pulang ke rumahnya. Di perjalanan ia berjumpa dengan seorang pemburu yang di pundaknya ada seekor rusa hasil buruannya. Karena Majnun, karena dia gila, artinya tergila-gila karena cinta. Maka Majnun kemudian menyampaikan kepada sang pemburu, "Wahai pemburu, ternyata kulihat mata dari rusa yang kau buru yang sudah mati itu mirip lentik bulu matanya seperti bulu mata Laila. Maka kalau kau berkenan, izinkan aku membayarnya. Aku menukarkan dengan 40 kambing yang aku punya." 1 ekor rusa hasil buruan ditukar dengan 40 ekor domba. Gila. Karena gila rasa, maka ia melakukan apa yang mungkin tidak masuk logika. Itu baru cinta seorang hamba kepada hamba yang lainnya. Bagaimana kalau alamat cinta itu hamba kepada Rabbnya? Alamat cinta kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jangan salahkan, jangan heran ketika kita mendapati di antara orang-orang beriman, terutama di kalangan para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang tentu saja hasil didikan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mereka ada yang sampai menangis berhari-hari dikarenakan tertinggal perang dan tidak ikutan mati syahid fisabilillah. Bayangkan kalau kita mendengar orang mati, mungkin kita takut. Atau bahkan sebagian kita merasa khawatir, jangan-jangan besok lusa adalah saya. Karena belum merasa siap dengan kematian, sehingga mati itu cenderung menjadi horor. Tetapi bagi orang-orang tertentu yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, justru mereka rindu dengan kematian karena ia akan berjumpa dengan zat yang dia cinta. Seorang sahabat bernama Anas bin Nadhr yang juga diabadikan di dalam Al-Qur'anul Karim.
Bagaimana orang ini disebut oleh Al-Quran, minal mu'minina rijalun sadaqu ma ahadullah alaih. Ia telah membuktikan apa yang dia janjikan kepada Allah di dalam perang Badar, tidak ikutan. Nangis berhari-hari. Kemudian dia berdoa, ya Allah, suatu saat aku akan buktikan apa yang akan aku lakukan jika engkau berkenan memberikan kesempatan. Maka dalam perang Uhud dia ikut berperang. Ternyata ketika ia syahid fisabilillah, Rasul mengatakan, aku tidak mengenali siapa orang ini. Dikarenakan Anas bin Nadhr, lukanya lebih dari 80 tebasan pedang. Kenapa bisa demikian? Apakah ia tidak sayang kepada dirinya? Betul, menurut zohiriyahnya, seolah-olah dia mencelakakan diri. Tetapi batiniyahnya itu dikarenakan cinta. Ia tidak lagi takut mati, justru dia mencari mati demi segera berjumpa dengan yang dia cinta. Itu baru cinta hamba kepada hamba dan cinta kepada Rabb. Nanti cinta hamba kepada Nabi Muhammad SAW. Bagaimana cinta kita kepada orang tua kita dan seterusnya. Ya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana kalau Allah yang jatuh cinta? Bagaimana kalau Allah mencintai seorang hambanya? Niscaya kita lihat berbagai ayat ketika Allah menjelaskan Allah cinta kepada hambanya. Contoh diantaranya adalah seorang hamba Allah sedang berjalan dan ia bertujuan untuk bersilaturahmi kepada saudaranya. Maka Allah utus satu orang atau sang malaikat menjumpainya dalam wujud manusia. Maka kemudian manusia itu, malaikat yang berwujud manusia itu bertanya, wahai fulan, kemanakah engkau pergi? Maka laki-laki ini mengatakan, aku hendak menjumpai saudaraku. Apa yang menjadi alasan kau berangkat menuju tempat orang yang kau tuju? Maka kemudian orang ini mengatakan, tidak ada alasan kecuali karena hanya aku mencintainya karena Allah. Maka kemudian Allah menyampaikan firman-Nya kepada malaikat itu, wahai malaikat, sampaikan kepada orang itu bahwa aku mencintainya. Pertanyaannya, bagaimana kalau orang itu dicintai Allah? Maka yakinilah dengan iman, Allah akan panggil malaikat Jibril alaihissalam. Wahai Jibril, kata Allah, kemarilah. Quran mengatakan ta'arujul malaikat. Maka malaikat dan termasuk waruhu ilaihi naik menuju Allah ketika Allah seru mereka. Ta'arujul malaikatu waruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana. Itu ditempuh dalam satu hari. Tetapi satu hari itu kalau kita ukur dikonversi dengan umur, dengan waktu kita, niscaya akan kita tempuh dalam waktu 50.000 tahun. Sampailah malaikat menuju Allah, dan malaikat Jibril mendapatkan firman dari Allah Subhanahu wa taala. Apa firman-Nya? Wahai Jibril, aku mencintai fulan. Fulan bin fulan. Si fulan bin fulan. Mudah-mudahan di antara fulan-fulan itu kita semua insyaallah. Karena kita sedang mengusahakan untuk menyambungkan hubungan dengan Allah, silaturahmi, mensilahkan rahim, cinta sayang Allah Subhanahu wa taala melalui tatap muka ini. Maka ketika Allah mencintai fulan, Allah perintahkan Jibril, wahai Jibril, aku cinta kepada fulan, karena itu wahai Jibril, cintailah si fulan. Maka ketika Jibril mengatakan, labaik ya Allah, aku akan mencintai fulan karena engkau mencintainya, maka Jibril perintahkan seluruh malaikat yang ada di atas langit untuk mencintai fulan. Bayangkan ketika seorang hamba Allah, dicintai Jibril dan dicintai seluruh malaikat, maka alam semesta jatuh cinta kepadanya. Maka hiduplah dia dalam cinta. Inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Andaikan kita dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba yang dipertemukan senantiasa dengan orang-orang yang juga mencintai Allah. Kalau kita mencintai Allah dan dicintai Allah, percayalah, kemanapun kita berada, dimanapun kita ada, kemanapun kita berkunjung, senantiasa akan Allah pertemukan, Allah kumpulkan dengan komunitas-komunitas orang-orang yang sama-sama mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak ada kebahagiaan yang lebih utama ketika kita hidup di muka bumi kecuali dipertemukan dengan orang yang mencintai Allah. Jujur saya katakan bahwa satu saat ketika ada di Masjid Nabawi dan berjumpa dengan Gurunda Al-Ustaz Sunardi Badruzzaman, waktu itu berlinang air mata saya peluk tubuh beliau, saya mencium tangan beliau, saya minta didoakan oleh beliau, dan bahagia karena mendapatkan cinta orang-orang yang mencintai Allah. Dan akhirnya pun semakin bersyukur karena ternyata saya juga dipertemukan dengan Bapak Ibu keluarga Mabruk ini, ya, untuk menjadi bagian orang-orang yang berusaha mengejar cintanya Allah di grup
mabruk tur, di antaranya ibu dan bapak, sebagian mungkin akan berangkat sebentar lagi setelah selesai prosesi ibadah haji. Tapi intinya orang yang dicintai Allah akan Allah pertemukan dengan orang-orang yang mencintai Allah. Kalau itu di rumah, maka percayalah suami kita akan menjadi suami yang disayang Allah dan mencintai Allah. Demikian istri kita sama-sama mencintai Allah, anak-anak semua. Ya, karena apa? Inna nas'aluka hubbaka wa hubba may yuhibbuka. Dan pada akhirnya wa hubba kulli amalin yuqarribuna ila hubbika. Kita akan digiring oleh Allah untuk fastabiqul khairat. Masing-masing setiap kita punya keinginan yang sama agar mendapatkan cinta kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Itu paling tidak gambaran umum tentang orang-orang yang dicintai Allah, tapi ingin saya sampaikan di kesempatan yang mulia ini, paling tidak ada 3 sifat yang Allah sebutkan di dalam hadis, yang Rasulullah SAW sebutkan di dalam hadis. Ini dari Sa'ad bin Abi Waqqas. Hadis riwayat Imam Ahmad dan juga bisa diketemukan dalam hadis riwayat Imam Muslim. Hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, Innallaha yuhibbul 'abda taqiyal ghaniyal khafiyya. Ada 3 Bapak Ibu sekalian yang semoga kita termasuk di antaranya yang berusaha mengejarnya. Innallaha, sesungguhnya Allah, kata Nabi, yuhibbul 'abda, begitu mencintai hambanya. Dan ketika disebut hamba dan Assalamualaikum. Salam warahmatullah. Dan kemudian nama hamba itu dikaitkan dengan Allah, maka berbahagialah. Hamba itu hina sebetulnya. Ya, hamba uang, hamba tahta, hamba wanita, hamba dunia. Ya, kita menjadi hina dan rendah. Apalagi hamba manusia. Tetapi ketika nama hamba itu ya kemudian dikaitkan, dihubungkan dengan nama Allah, maka akan melesat tinggi karena kemuliaan Allah. Bukankah Nabi SAW diangkat Isra dan Mi'raj oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak disebutkan statusnya sebagai seorang nabi, tidak disebutkan statusnya sebagai seorang keturunan Quraisy yang mulia, bangsawan, tidak. Nabi Allah angkat dalam peristiwa Isra Mi'raj itu dengan sebutan Subhanalladzi asra bi'abdihi, hambanya Allah. Maka orang yang paling beruntung adalah hamba yang paling hebat, yang paling maksimal dalam menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yuhibbul 'abda, dan Allah begitu cinta kepada hambanya. Yang mana hamba itu ada 3 sifat atau karakter. Yang pertama, al-'abdat taqiyya, hamba Allah yang bertakwa. Yang kedua, al-ghaniyya, hamba Allah yang kaya. Yang ketiga, al-khafiyya, hamba Allah yang khafi. Mari kita kupas satu-satu. Yang pertama adalah hamba Allah yang bertakwa, yang dicintai Allah. Alhamdulillah kita sudah lewatkan Ramadan. Alhamdulillah ini mudah-mudahan bukan senang dengan kepergian Ramadan, tetapi wujud syukur karena kita diberikan kesempatan untuk hidup di bulan Ramadan. Karena seharusnya sejatinya kepergian Ramadan membuat kita bersedih hati, ya, karena tidak ada bulan yang seistimewa Ramadan. Tapi ala kulli hal kita bersyukur, alhamdulillah kita selamat sampai selesaikan Ramadan, dan mudah-mudahan gelar mutakin ada di pundak-pundak kita atau disematkan di dalam hati-hati kita. Kita rawat dan kita tingkatkan ketakwaan itu di bulan Syawal. Sebagaimana pengertian bulan Syawalun artinya meningkat. Setelah Ramadan kita berada di bulan madrasah, pelatihan, pembakaran diri, pembakaran nafsu, pembakaran dosa-dosa, sampai kita fitrah, Idul Fitri, bersih suci. Maka Syawal adalah peningkatan kualitas iman, peningkatan kualitas ibadah, dan harus menjadi peningkatan kualitas kebahagiaan. Karena orang yang berbahagia adalah hanya orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semakin beriman, semakin bahagia. Semakin bertakwa, semakin bahagia. Tolak ukurnya adalah ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala menjamin itu. Syawal sudah kita lewatkan dan masuk kita ke bulan Zulqa'dah, dan akhirnya kita sekarang berada di detik-detik di mana kita insya Allah segera tiba ya di bulan Zulhijjah yang istimewa, tanggal 10, hari di mana tidak ada amal terbaik yang dilakukan seorang hamba Allah pada waktu itu kecuali mengalirkan darah, yakni mengalirkan darah kurban. Saudara-saudara kita yang beruntung tahun ini termasuk sahibnya atau
pemilik Al-Mabruk ini juga sedang ada di tanah suci. Kita doakan bersama-sama, mudah-mudahan Allah sehat afiatkan, Allah jaga dengan segala keberkahan dan mampu menyelesaikan ibadah dengan mabrur dan kemudian menjadi mabruk insya Allah. Kita yang ada di tanah air tidak menunaikan ibadah haji, ibadah terutama adalah ibadah kurban. Ini semua rangkaian sudah Ustadz jelaskan dalam 2 pertemuan kalau tidak salah. Itu adalah bagian dari rangkaian kecintaan. Cinta seorang hamba kepada hambanya, Ibrahim kepada Ismail, Ibrahim kepada istrinya Hajar, kemudian cinta Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa taala, dan akhirnya cinta Allah kepada Nabi Ibrahim alaihissalam. Cinta orang-orang yang bertakwa. Kita sudah merawatnya dan sudah meningkatkannya, dan sekarang bulan Zulhijjah adalah bulan membuktikannya. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Maka kalau betul takwa kita di bulan Ramadan, maka ikhtiar kita di bulan haji ini, kalau tidak berangkat ke tanah suci karena Allah yang mengundang, kita tidak atau belum diundang tahun ini, maka berkurbanlah, karena itu adalah bukti cinta yang nyata. Tidak ada cinta tanpa pengorbanan. Sampai kemudian dalam fikih kurban Madhab Hambali, Imam Ahmad bin Hambal, saking harusnya kita berkurban, hatta seseorang yang tidak memiliki keleluasaan, man wajadalahu sa'ah falam yudhahi. As-sa'ah yang dimaksudkan sampai kalaupun harus berhutang demi cinta. Saya tidak punya uang, tapi saya punya uang untuk dibayarkan pada bulan-bulan berikutnya, saya akan berhutang. Itu kata Imam Ahmad bin Hambal, demi agar kita masuk pada kategori orang yang bertakwa, yang mencintai Allah dengan berkurban. Jadi Allah begitu cinta kepada orang yang bertakwa. Orang yang takwa itu adalah orang yang berhati-hati dalam hidupnya. Hati-hati dengan mata, Pak Bu. Hati-hati dengan mata. Ada mata yang diharamkan masuk neraka. Ada mata yang wajib layak masuk surga. Tetapi ada mata, na'udzubillah wal'iyadzubillah, mata yang menjadi panahnya, tombaknya iblis alaihi laknatullah, yang menggiringnya untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hati-hatilah dengan telinga dan hati-hatilah dengan lisan-lisan kita. Karena Nabi ditanya, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an aktsari ma yudkhilun nasan nar. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang siapa yang paling banyak nanti masuk neraka. Sebabnya adalah, kata Nabi, al-famu wal farju. Kebanyakan masuk neraka karena mulut dan kemaluannya. Hati-hatilah dengan mulut kita, hati-hati dengan syahwat kita. Na'udzubillah wal a'yadzubillah, orang-orang bertakwa itu orang-orang yang berhati-hati sekali. Agar jangan sampai takwa itu secara bahasa kan ki artinya jaga. Menjaga diri dari murka Allah. Maka ia hindari sekecil apapun kemaksiatan karena takut Allah tidak ridha. Takwa itu berhati-hati dalam kehidupan, seperti Umar bin Khattab pernah mengatakan, aku akan berjalan walaupun kanan kiriku adalah duri, depan belakangku juga onak dan duri. Aku akan tetap berjalan karena tidak mungkin aku mundur dalam perjalanan. Tidak mungkin kita balik menjadi muda lagi. Ya, apakah mungkin kita minta 10 tahun ke belakang? Jangan 10 tahun. Sehari saja tidak dimungkinkan. Maka karena kita yakin bahwa kita perjalanan harus ke depan, maka yang kita lakukan adalah tetap berjalan, menyusuri kehidupan di sisa usia, tetapi berhati-hatilah agar jangan sampai Allah murka kepada kita. Jadi itu yang pertama, yang paling dicintai Allah adalah orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah at-taqiyya al-ghaniyah, orang-orang yang kaya raya. 2 pengertian takwa menurut para ulama. Yang pertama adalah takwa secara lahiriah. Memang pengertian dari ghani atau kaya secara lahiriah memang berlimpah ruah harta. Ketika kami mabruk tur waktu itu, seingat saya berkunjung ke Arafah, berziarah ke Arafah dan sekitarnya. Kemudian kita mendapati bahwa dari Arafah sampai ke Taif itu ada saluran air, Pak Bu. Jadi dari Arafah sampai ke Taif itu saya disampaikan oleh Al-Ustadz Safrin, ya, sebagai mutawif pada waktu itu yang membersamai kami di mabruk tur waktu itu. Kemudian beliau menunjukkan ini, Pak, katanya, bahwa saluran air dari Taif menuju Arafah itu dibuat oleh seorang istri dari Khalifah Harun ar-Rasyid. Ya. Bayangkan Bapak Ibu,
80 km tidak kurang, saluran air itu dibuat oleh satu orang. Kalau tidak kaya, tidak mungkin bisa melakukan itu. Dan saluran air itu digunakan untuk menjamu, ya, atau untuk melayani para tamu-tamu Allah yang sedang wukuf di Padang Arafah. Sampai hari ini salurannya masih ada, tetapi mungkin penggunaannya sudah tidak dimaksimalkan lagi. Artinya adalah orang-orang yang sangat beruntung karena dia memiliki harta, dan dengan hartanya dia gunakan untuk menjemput ridho Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak heran di sekeliling Nabi, haula Rasulillah sallallahu alaihi wasallam adalah orang-orang yang sangat istimewa karena mereka dibekali dengan kekayaan yang berlimpah ruah dan luar biasa. Contoh di antaranya adalah sahabat Abu Bakar, Umar, Utsman, dan sahabat Abdurrahman bin Auf. Mereka orang-orang yang kekayaannya berlimpah ruah, dan kekayaan mereka digunakan untuk menolong agama Allah. Yang kedua, al-ghani artinya bukan hanya kaya harta, karena di antara umat tentu saja tidak kaya semua. Tetapi ulama mengatakan ada yang kaya hati, yakni orang-orang yang tidak punya sedikit pun alasan untuk mengeluhkan keadaannya. Jadi setiap pandangannya selalu dilihat dari pandangan syukur. Ini orang-orang yang kaya hati. Qanaah, merasa cukup dengan apa yang Allah telah berikan. Menikmati apa yang Allah anugerah limpahkan dengan penuh kesyukuran. Dan ia menjadi hamba yang sama-sama dicintai Allah, meskipun ia tidak memiliki kekayaan. Bukankah ada seorang yang di zaman Rasulullah SAW, kalau tidak salah ini peristiwa perang Tabuk, perang pada musim paceklik, pelaksanaannya atau tempat perangnya pun juga sangat jauh. Pada waktu itu sahabat diminta Rasul untuk berderma, bersedekah fisabilillah, bahkan di antara mereka pun disuruh untuk membawa alat perang sendiri. Ya, sampai itulah yang menjadi peristiwa di mana kita mengenal Umar bin Khattab mengatakan, aku tidak bisa melebihi keutamaan Abu Bakar yang sedekah seluruh harta, sementara Umar separuh harta. Tapi ada seorang sahabat yang tidak bersedekah harta segenggam kurma. Dia tidak memilikinya. Satu malam ketika siangnya orang-orang bersedekah, dia bersedih hati tidak ikut bersedekah karena tidak punya. Malamnya dia bangun, di keheningan malam dia bermunajat kepada Allah. Dia katakan, ya Allah, aku tidak memiliki harta. Kau tidak titipkan di tanganku harta segenggam kurma untuk menolong agama Allah bersama Rasulullah. Tetapi kemudian hari ini, ya Allah, malam ini aku sampaikan kepadamu, ya Allah, bahwa aku mensedekahkan harga diriku. Siapapun di antara umat, saudara, sahabat yang pernah menghinakanku, mungkin pernah menggunjing aib-aibku, maka hari ini aku halalkan. Aku sudah mewakafkan, mensedekahkan di jalanmu dengan harga diriku. Halal harga diriku untuk semua. Itu yang disampaikan oleh sahabat ini. Sampai besok subuhnya, Rasul bertanya, siapa di antara kalian yang tadi malam bersedekah di jalan Allah? Maka tidak ada yang mengatakan saya. Karena tidak ada yang bersedekah pada malam itu. Semua bersedekah pada siang hari. Allah katakan, di antara kalian yang bersedekah tadi malam adalah orang yang aras Allah berguncang karenanya. Dia tidak punya apa-apa, tapi dia sedekahkan dengan harga dirinya. Saking ia ingin mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka beruntunglah orang-orang yang diberikan keleluasaan harta dan hartanya menolong dirinya, dunia dan akhiratnya. Beruntunglah orang-orang yang ghani. Maka kita dianjurkan untuk berdoa, Allahumma agnina bihalalika an haramika. Nabi menganjurkan doa, agnina bihalalika an haramika, waqfina bihalalika an haramika, wa agnina bifadlika amman siwaka. Allahumma kfina, ya Allah, cukupkanlah kami dengan harta yang halal, dan jangan kau paksa kami dengan keadaan sehingga kami terpaksa untuk menjemput rezeki yang haram. Dan agnina bifadlika amman siwaka, kayakan kami ya Allah dengan karunia-Mu sehingga kami tidak butuh kepada selain-Mu. Kalimat lain yang diajarkan Nabi adalah wa bi ta'atika am ma'siyatika, agar kita digiring oleh Allah senantiasa sibuk sampai lelah. Sibuk dan melelahkan. Sejak bangun kita sudah sibuk, tapi bermacam-macam kesibukan. Ada yang sejak bangun sudah sibuk dengan dunianya, ada yang sejak bangun sudah sibuk dengan akhiratnya. Maka kita hari ini pun terus berikhtiar dengan sibuknya. Ya ayyuhal insanu innaka kadihun ila rabbika kadhan. Lelah kesibukan kita. Tapi Sayyidina Ali mengatakan, wa minasyugli yakfika ta'ah. Suglan, cukuplah kesibukan yang membuat kita lelah dalam kehidupan, kesibukan dalam ketaatan. Yang terakhir adalah al-khafiyah.
Innallaha yuhibbul abda, Allah begitu jatuh cinta kepada orang yang attaqi, orang yang bertakwa, yang berhati-hati dalam hidupnya. Yang kedua adalah al-ghaniyya, orang-orang yang kaya raya dengan harta, dengan jiwa yang pandai bersyukur. Yang ketiga adalah al-khafiyya, orang-orang yang satu menyembunyikan amal solihnya. Khafi itu sembunyi. Dan 7 golongan di antara yang mendapatkan naungan aras Allah adalah orang yang sedekah dengan tangan kanan, tangan kiri tidak mengetahuinya. Ada orang yang ketika satu saat saya berangkat bersama jamaah umroh, Bu, ada seorang jamaah yang mengatakan saya berangkat umroh, tapi tidak tahu siapa yang memberangkatkan saya. Sampai pulang, Pak, Bu. Sampai pulang ke tanah air, sampai di Jakarta, ia katakan, wallahi saya tidak tahu siapa yang ngongkosin saya. Ya. Padahal diongkosin seseorang, diberangkatkan ke tanah suci, tapi dia tidak tahu. Masya Allah. Allah begitu cinta kepada orang yang menyembunyikan amal salihnya. Al-Khafi. Saya pernah mendapati seseorang yang bersedekah karena Allah mengirimkan hewan kurban ke kampung halaman untuk disedekahkan kepada anak-anak santri, anak-anak yatim. Dan ia kemudian mengatakan, ya sedekahkan saja atas nama siapapun yang berkenan. Ia tidak menginginkan namanya dikenal orang. Ia hanya menginginkan namanya terkenal di langit. Orang-orang yang menyembunyikan kebaikan di dunia, Allah jaga namanya di langit. Dan ia tidak terkenal di bumi, tapi terkenal di hadapan malaikat-malaikat Allah. Ini al-khafi. Mari kita sembunyikan, jaga. Ya, amal-amal terbaik kita, biarkan Allah saja yang tahu. Tahun 2000 mungkin 15 ya. Mohon maaf, tahun 2012 saya ada satu kesempatan berjumpa dengan seorang ustadz di Anyar. Al-ustadz ini cerita, demi Allah, sampaikan kepada saya punya istri saya meninggal dunia. Seorang anggota dewan istrinya. Saya baru tahu istri saya seorang hafizah, hafal Quran 30 juz setelah istri saya meninggal dunia. Bayangkan Pak Bu. Ya. Ada seorang yang menyembunyikan hafalan hatta kepada suaminya. Sang suami mengatakan, wallahi demi Allah saya baru tahu istri saya hafal Quran 30 juz setelah istri saya tiada. Saya tahu dari siapa? Dari supirnya. Sang sopir mengatakan, kalau ibu berangkat bersama saya, Bapak, dari Bekasi menuju Senayan, itu dalam perjalanan 2 juz dibaca tanpa Quran. Ketika sedang makan siang atau menunggu waktu makan siang di Senayan pun 1 juz, kembali pulang ke Bekasi 2 juz tanpa dilihat. Dan akhirnya semakin yakin ketika sudah meninggal anak-anaknya kan menghafalkan Quran murojaah kepada ibunya, sudah tidak ada ibunya, setor kepada ayahandanya. Sang ayah mengatakan atau bertanya, bagaimana kakak adik kalian kalau murojaahkan hafalan kepada ibu, kepada Umi? Maka anak-anak mengatakan, Abi, Umi itu kan seorang hafizah. Jadi ia tidak pernah melihat Quran, ia sudah tahu mungkin semua 30 juz dalam kepalanya. Sang suami baru tahu, Bu. Dan saya percaya di antara ibu mungkin ada yang menyembunyikan hafalan. Ya, paling tidak kalau enggak 30 juz 30. Ya, diputar sedikit kan sama-sama hafal insya Allah. Tapi sembunyikanlah kebaikan, itu al-khafi. Yang kedua, khafi itu artinya menyembunyikan penderitaan. Saya sering menyimak ceramahnya Ustaz Salim Billah. Suka dengan bahasa-bahasa yang enak didengarnya. Di antara yang beliau sampaikan adalah teori tentang bermanis di bumi dan menangis di langit. Sampai Quran mengatakan yahsabuhumul jahil agniya aminat ta'affuf. Ada orang-orang yang Allah puji karena di antara orang-orang yang ada di sekitarnya ia pahami ia orang berkecukupan atau dia tidak pernah mengeluhkan keadaan. Minat ta'affuf karena harga dirinya terlalu mahal. Ada seorang wanita yang ia kelaparan, tetangganya bertanya, "Kenapa Anda tidak minta saya? Sampai Anda lemas." Maka sang wanita ini mengatakan, "Demi Allah, andaikan aku diberikan 2 batang jarum untuk menggali 1 buah sumur, atau aku diberikan sabun untuk memandikan seorang budak berwarna hitam agar berubah menjadi putih, itu lebih ringan bagiku daripada aku menengadahkan tangan kepada selain Allah." Al-khafi, sembunyikanlah penderitaan. Allah suka kepada orang yang menyembunyikan penderitaan. Ketemu orang tuh bagaimana kabarnya? Alhamdulillah. Apakah cukup? Alhamdulillah cukup buat umroh nanti bersama mabruk tahun depan. Atau setelah lebaran haji insya Allah bareng-bareng kita. Ya, cukup. Allah cukupi. Orang-orang yang
mengatakan saya cukup dengan Allah hasbunallah wa ni'mal wakil, padahal mungkin keadaannya berkekurangan. Masya Allah, Allah cinta kepada mereka. Yang ketiga, al-khafi itu artinya adalah orang yang bersembunyi dari manusia. Bersembunyi dari manusia yang melalaikan. Kalau punya komunitas, kemudian setiap pertemuan, setiap interaksinya membuat kita lalai dari Allah, kan yang dibicarakannya adalah selain Allah, maka ulama menganjurkan sebaiknya kita beruzlah, berpindah komunitas kalau perlu, bukan meninggalkan dan tutup silaturahmi, tetapi kita tahu bahwa ada orang-orang yang sudah bosan bertemu manusia karena dia senang berkhalwat dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ada orang-orang yang terlalu indah waktu yang ia lewatkan berdua dengan Allah. Kalau ia sibukkan dengan selain Allah. Dan saya pernah mengalami itu ketika mengaminkan doa Al-Ustadz Sunar di Badrul Zaman di Tanah Suci. Mengaminkan doa seorang yang disayang Allah. Ya, di tempat yang diberkahi Allah. Maka jadilah orang-orang yang bersembunyi dari keramaian untuk mengejar intensitas dan kualitas pertemuan dengan Allah Subhanahu wa taala di sela-sela waktu yang mustajabah. Dekatilah Allah. Dan kita bisa bayangkan bagaimana kalau kita mendekati Allah di halamannya Masjid Nabawi insyaallah. Dan kita bisa mendekati Allah ketika kita bermunajat di Ka'bah, di depan Ka'bah Al-Musyarrafah insyaallah. Baik Bapak Ibu, demikian. Ya, ini hanya ucapan yang mungkin tidak ada nilai, ya, hanya bagian dari sharing saja. Ya, saya tidak atau belum layak untuk menyampaikan bab ini di depan Bapak Ibu, tapi qadarullah Al-Ustadz Sunar di Badrul Zaman, kalau beliau yang minta bagi saya adalah kewajiban. Guru yang minta bagi muridnya adalah sebuah kewajiban. Saya tidak bisa menolak, tapi alhamdulillah saya bisa berjumpa dengan Ibu Hajah Widayati Wardono. Bu Yati ini dari Ciputat. Ada lagi, malah kakak saya juga ada di sini. Ada lagi sahabat saya di Pondok Al-Quran Cijantung. Dan banyak, alhamdulillah, saudara-saudara yang bisa berjumpa. Semoga semua dalam berkah Allah Subhanahu wa taala. Kita saling mencintai karena Allah. Kita bertemu karena Allah. Kita berpisah karena Allah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, terima kasih Bapak Ustadz atas ilmunya. Semoga kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa dicintai oleh Allah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Alhamdulillah, tibalah kita di penghujung acara Pak Ustadz, yaitu ada doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustadz Nur Jamil. Untuk waktu dan tempatnya kami persilakan. Kalau berkenan Al-Ustadz aja yang berdoa. Ustadz Sunar di Badrul Zaman. Lanjut Ustaz, lajangan Ustaz. Abin nyimak monggo. Baik. Bapak Ibu, mari kita tundukkan hati dan kepala kita. Kita berada di 10 hari awal di bulan Dzulhijjah. Wal fajri wal layalin ashr. 10 hari di bulan Dzulhijjah ini 10 hari yang sangat istimewa. Insya Allah apa yang kita lakukan Allah lipat gandakan, dan yang pasti adalah berbuah cinta Allah Subhanahu wa taala. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karrim wa azim wa an'im ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina maulana Muhammad. Wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Rabbana lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqan. Wa nahnu abiduka riqqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Rabbana lakal hamdu wa ilaikal mustaka wa antal musta'an la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Assalatu wassalamu alayka ya Habiballah. Assalatu wassalamu alayka ya Safwat Allah. Assalatu wassalamu alayka ya Nabi Allah. Allahumma ja'al hadha jama'ana jama'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Rabbana la tada' lana fi majlisina hada ahada illa ghasalta bima'i taubati dzunubah wa satarta birida'il maghfirati uyubah.
Rabbana la tad'alana fi maqamina hadha dhanban illa ghafartah wala hamman illa farajtah wala mu'siran illa yasartah wala maridan illa syafaitah wala daynan illa qadaitah wala mautan illa rahimtah wala aziban illa zawwajtah wala hajatan min hawaijid dunya wal akhirah hiya laka ridha illa qadaitaha wa yasartaha ya rabbal alamin. Dia Allah, Engkau yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Pagi hari yang penuh barokah, di bulan yang penuh berkah, bersama keluarga besar Mabruk yang semudah-mudahan dalam berkah Allah, bersama sahabat-sahabat gurunda tercinta, dan semua yang kami cintai karena Allah di tempat ini, ya Allah, kami bermohon kepadamu. Kami hantarkan puja dan puji syukur kami kepadamu. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Allah. Terima kasih, ya Rabb. Kau jamkan iman di dalam hati-hati kami sehingga kami saling mencintai karenamu. Kami saling mendoakan karenamu. Kami saling berbagi karenamu. Kami, ya Rabbana, di dunia saling berkunjung bersilaturahmi karenamu. Kelak di akhirat, ya Allah, izinkan kami saling memberi syafaat karenamu, ya Allah. Saling mendoakan, saling menyelamatkan karenamu. Dan kami saling berkunjung di dalam surgamu. Ya Allah, ya Karim, jangan kau biarkan siapapun di antara kami yang hadir di sini meninggalkan tempat ini, kecuali telah kau ampuni segala dosa-dosanya. Ampuni dosa-dosa kami, ya Allah. Tidak ada yang tersembunyi. Semua terang benderang dalam pandangan-Mu, ya Allah. Kami hamba-Mu yang bergelimang dosa. Kami hamba-Mu yang kotor, hina dina di hadapan-Mu. Mengibah di depan pintu-Mu. Di pagi ini, ya Allah, sebanyak apapun dosa-dosa kami mohon ampunilah dengan berkah majelis ini. Ya Allah, ampunilah dosa kedua orang tua kami, ya Allah. Sayangilah keduanya, ya Allah. Sayangi, angkatlah derajatnya. Jika masih ada, berikan kepada kami kesempatan memuliakannya. Jika mereka telah tiada, maka terangi dan luaskanlah kuburnya, ya Allah. Ampuni segala dosanya, ya Allah. Jadikan kuburnya sebagai taman di antara taman-taman surga-Mu, ya Allah. Dan Kau Maha tahu betapa kami merindukannya, ya Allah. Kami ingin berjumpa menatap wajahnya. Karena itu, ya Allah, perjumpakan kami. Kumpulkan kami di dalam surga-Mu. Ya Allah, ampunkanlah dosa anak-anak kami, ya Allah. Berkahilah hidupnya, panjangkan usianya, sehat afiatkan lahir batinnya, bahagiakan rumah tangganya. Solihahkan, perbaiki akhlaknya, kuatkan iman takwanya. Berkahi rezekinya, ya Allah. Cerdaskan akalnya, dekatkanlah ia dengan Quran-Mu, ya Allah. Dekatkan dengan Quran-Mu. Dekatkan dengan Quran-Mu. Hidupkan ia dalam sunnah Nabi-Mu, ya Allah. Ya Rabb, bahagiakanlah rumah tangga kami. Ampunkanlah pasangan kami, suami dan istri kami. Jadikanlah kami keluarga yang bahagia dunia, bahagia akhirat. Ya Allah, jangan Kau biarkan kami tinggalkan tempat ini. Di antara kami yang berhajat kepadamu, kecuali Kau kabulkan hajat-hajat kami, ya Allah. Di antara hajat terdekat kami, ya Allah, kami ingin datang kembali ke tanah suci-Mu, ya Allah. Kembalikan, undang kami untuk ada di tanah suci-Mu, ya Allah. Kami ingin bermunajat kembali di raudhah-Mu, ya Allah. Kami ingin menyampaikan salam untuk baginda Nabi tercinta kami, ya Allah. Kami, ya Rabbana, yang ingin kembali bermunajat di depan Ka'bah al-Musyarrafah-Mu. Terlalu indah multazam-Mu, ya Allah. Ya Rabb, tahun depan kemudian semoga kami termasuk yang berwukuf di Arafah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Karim, di antara kami ada yang mungkin sedang sakit hari ini, angkat penyakitnya. Angkat penyakit lahir batin kami. Sehat afiatkan kami, ya Allah. Sempurnakanlah kesehatan keafiatan kami agar sempurna ibadah kami. Ya Rabb, bimbing kami dengan hidayah dan taufik agar kami istiqomah di jalan-Mu. Sampai satu saat, satu demi satu di antara kami akan datang ke hadirat-Mu. Malakal maut akan menjumpai kami. Kami mohon berikan kesempatan kami bertobat sebelum wafat. Berikan taubatan nasuha bagi kami sebelum ajal tiba kepada kami. Ketika kami mati, ya Allah, wafatkan kami bersama iman dan Islam. Mudahkan sakaratul maut kami, ya Allah. Hawwin alaina fi sakaratil maut. Hawwin alaina fi sakaratil maut dan najata minan nar wal afa indal hisab. Dan wafatkan kami husnul khatimah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana, ya Allah, ya Karim, jadikan perjumpaan kami perjumpaan yang penuh keberkahan, dan perpisahan kami setelah ini perpisahan hamba-hamba-Mu yang tercerahkan dengan hidayah, inayah dan perlindungan-Mu.
Birahmatika ya arhamar rahimin wa sallallahu ala sayyidina wa maulana Muhammadi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian Bapak Ibu, semoga doa-doa kita dalam ijabah Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi sama dimaafkan atas segala kekurangan, kehilapan. Yang benar dari ilmu Allah semoga jadi barokah keilmuan kita, dan yang salah pastikan dari kebodohan, kehilapan saya yang menyampaikan. Semoga Allah memaafkannya. Walakum minkum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.